Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Reborn Sunda Anime. Di bulan yang penuh rahmat ini, aku bakal sedikit ngehibur kalian dengan review manga Jujutsu Kaisen chapter 124 sampai 128. Tanpa banyak cincong lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Di awal cerita manga, diperlihatkan efek kutukan resonansi Nobara Kushigaki yang masih terasa membuat tubuh Mahito asli tak bisa bergerak dengan baik. Tentunya situasi yang sudah susah payah diberikan oleh Nobara ini tak disia-siakan oleh Itadori. Sang wadah Sukuna pun langsung dengan sekuat tenaga menghajar habis-habisan si kutukan tak berperasaan supaya dia mati sekarang juga. Sementara itu, di lokasi berbeda, setelah Mahito KW mendapatkan sinyal dari tubuh aslinya, kemudian dia pun melarikan diri. Melihat hal tersebut, Nobara sebenarnya bisa saja menghiraukan kutukan itu dan langsung menuju B5F. Akan tetapi, dia merasa membiarkan Mahito berkeliaran akan menyulitkan para penyihir lagi nanti. Jadi, Nobara memutuskan untuk mengejar Mahito KW yang berlari ke jalur bawah tanah dan akan memusnahkannya dalam perjalanan ke B5F. Pada saat bersamaan, Mahito asli ternyata berhasil melepaskan diri dari serangan brutal Itadori dengan cara membelah dirinya menjadi beberapa bagian. Karena hal ini, Itadori pun jadi kebingungan untuk menentukan potongan yang mana berisi bagian jiwa yang harus dihabisinya. Lalu dari semua potongan tubuh yang berpencar, Itadori melihat ada salah satu potongan Mahito yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi kutukan. Tanpa basa-basi, Itadori pun langsung menghancurkan potongan tubuh tersebut karena menduga bahwa potongan tersebut berisi bagian dari jiwa Mahito. Namun ternyata, potongan tersebut tidak berisi bagian jiwa Mahito, karena setelah potongan tersebut dihancurkan, nampak Mahito masih tetap hidup. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan Mahito asli dan tubuh gandanya saling berpapasan di sebuah lorong. Awalnya Itadori mengira kalau kedua tubuh tersebut akan bersatu kembali untuk memulihkan diri. Tapi setelah dia melihat mereka cuman melintas, Itadori pun sadar kalau Mahito sedang mengincar Kushigaki. Itadori pun berkata, "Kushigaki, lari!" Namun sayangnya, sedari awal Kushigaki tidak melihat kedua Mahito itu bertukar. Ditambah lagi karena masih mengira bahwa yang sedang menghampirinya adalah Mahito tiruannya yang tak bisa memanipulasi jiwa. Jadi Kushigaki pun lengah dengan tangan Mahito yang pada akhirnya berhasil menyentuhnya. Flashback ke tahun 2009 di mana kala itu diperlihatkan Nobara Kushigaki yang masih berusia 6 tahun sedang bermain game bersama Fumi dan ayahnya. Nah, Nobara ini pindah ke desa tersebut di waktu yang sama dirinya akan masuk sekolah SD. Dan warna tas sekolah yang disukainya adalah biru muda. Karena sangat menginginkan ransel sekolah milik Fumi, Nobara pun mengajak Fumi untuk saling bertukar. Dari sinilah Fumi dan Nobara akhirnya menjadi sahabat. Setelah hari itu, Nobara pun selalu mampir ke rumah Fumi dan bermain Smash Brother dengan ayahnya. Menurut Fumi, Nobara itu tidak suka orang-orang di desa karena katanya desa tersebut sangat kecil. Di sana akan lebih sulit jadi orang asing daripada menjadi teman. Lalu beberapa tahun kemudian, Nobara pun mengatakan bahwa dia menemukan markas rahasia. Dan mulai sekarang dia akan tinggal di sana. Setelah sampai di tempat, ternyata markas tersebut tidaklah seperti yang dibayangkan oleh Fumi. Karena markas tersebut merupakan rumah orang lain. Di rumah itu, terdapat seorang gadis bernama Saori yang pindah ke desa tersebut setelah Nobara. Saori merupakan gadis yang ramah tamah. Dia tak pernah lupa menyambut kedatangan tamu dengan senyuman. Setelah bertemu Saori, Nobara pun berubah, mulai dari sikap dan cara bicaranya pun menjadi lebih lembut. Akan tetapi kemudian keadaan mulai berubah di rumah Saori. Entah gara-gara apa, tempat tinggalnya pun dirusak dengan grafiti dan sampah, dan salju sengaja ditimbun di depan rumah oleh orang lain. Tak lama setelah insiden tersebut, akhirnya Saori pun pindah dari desa.
Hal itu lantas membuat Nobara menangis untuk pertama kalinya. Kemudian pada bulan Juni, Nobara pun pindah ke SMA Tokyo. Sebelum berangkat, terlebih dahulu Nobara pun mengucapkan salam perpisahan kepada Fumi sembari memperlihatkan senyum lebarnya. Dalam hatinya, Fumi pun berpikir kalau Nobara tidak akan menangis seperti saat kepergian Saori waktu itu. Akan tetapi, tiba-tiba dengan raut wajah sedih, Nobara pun berkata bahwa lain kali jika dia, Fumi, dan Saori bertemu, pastikan kita bertiga datang semua. Di tempat yang berbeda, diperlihatkan Saori yang kini menjadi pekerja kantoran sedang mengalami sedikit masalah dengan pekerjaannya. Kepada seniornya, dia pun bercerita jika dulu dirinya pindah ke desa saat dirinya masih kelas 2 SMP. Alasan dia pindah adalah karena ibunya suka dengan hal-hal organik dan spiritual. Di desa tersebut, Saori bertemu dengan dua anak gadis berumur sekitar 7 tahun lebih muda darinya. Dari dua gadis tersebut, Saori sangat suka dengan gadis bernama Nobara. Sayangnya, Saori tidak bertukar info kontak. Namun Saori berharap Nobara baik-baik saja. Dia pun bertanya, kira-kira apa ya yang dilakukannya sekarang? Singkat cerita, setelah mengingat masa lalu dan menitip pesan kepada semuanya lewat Itadori, kemudian sebelah wajah Nobara yang tersentuh tangan Mahito tiba-tiba meledak. Melihat fakta bahwa Kushigaki mati tepat di depan kedua matanya, ditambah lagi sebelumnya Itadori kalah dengan Choso, lalu melihat amukan Sukuna pula, dan terakhir melihat kematian Kento Nanami, seketika membuat tekad kuat Itadori menjadi ciut. Pada saat Itadori terdiam seperti patung, tiba-tiba dari arah depan, Mahito berlari kencang lalu memukul Itadori dengan teknik Black Flash. Teknik yang tidak memilih siapa yang akan diberkatinya. Di momen kali ini, Itadori benar-benar diserang habis-habisan oleh Mahito sampai akhirnya Itadori tergeletak tak berdaya di atas lantai. Di saat Mahito akan menghabisi nyawa Itadori dengan lengan yang bentuknya sudah ia ubah, tiba-tiba tanpa ia sadari tubuh Itadori menghilang dalam sekejap. Nah, hal itu terjadi lantaran Todo yang baru saja muncul di lokasi tersebut telah memindahkan posisi Mahito menggunakan teknik kutukannya. Dan di sana, Todo tidak datang sendiri. Dia ditemani siswa kelas 1 SMA Kyoto bernama Aratanita. Lalu siswa tersebut berkata kepada Todo bahwa dia sudah selesai merawat Kushigaki. Namun menurutnya, kemungkinan Kushigaki sudah mati. Nah, setelah itu, Todo meminta Arata untuk mengurus Itadori juga. Dan dengan lantang, Todo pun berkata, "Bangunlah saudaraku, pertarungan kita baru saja dimulai." Namun sayangnya, suara lantang Todo tak mampu membangkitkan kembali semangat tempur Itadori yang sudah down lantaran telah menyaksikan secara langsung kematian Kushigaki, Nanami, dan kejamnya aksi Sukuna yang telah membunuh banyak sekali orang. Nah, ketika mereka sedang berbincang, terlihat dari arah depan Mahito tampaknya akan kembali menyerang. Namun dengan sekali tepuk, Todo berhasil menukar posisi Mahito dengan Arata sehingga serangan Mahito tidak mengenai mereka. Setelah itu, Todo membalikkan badannya lalu menendang keras tubuh Mahito. Sadar tubuh Mahito terpental ke arah Arata, kemudian dia pun kembali menepuk tangan supaya posisi Arata dan Mahito bertukar. Agar motivasi dan tekad Itadori kembali berkobar, lalu Todo pun sedikit mengingatkannya bahwa baik dia, Itadori, Kushigaki, ataupun rekan yang lainnya adalah penyihir. Selama masih hidup, semua rekan yang telah tumbang belum kalah dalam pertempuran ini. Saat memilih jalan sebagai penyihir, hidup berhenti mengikuti konsep sebab dan akibat. Menemukan arti atau alasan dalam kematian yang ada di sekitar itu terkadang melampaui pelecehan pada yang mati. Todo pun bertanya, "Hal apa yang telah dipercayakan padamu?" Ketika mendengar perkataan tersebut, sontak raut wajah Itadori terlihat sangat terkejut. Seolah dia mulai sadar ada yang harus dilakukannya sebagai seorang penyihir. Nah, pada scene selanjutnya, diperlihatkan Todo mulai melakukan pergerakan, sementara Itadori sendiri nampak sedang mendapatkan perawatan tubuh dari Aratanita. Arata pun berkata kalau luka yang diterima Itadori hingga sekarang takkan menjadi bertambah parah.
Walau tak bisa menyembuhkannya, tapi Arata melihat kalau pendarahannya sudah berhenti dan rasa sakitnya akan berkurang. Namun itu hanya sampai luka yang saat ini. Jika Itadori terkena pukulan lagi, maka Itadori akan mendapatkan luka yang lebih banyak. Selain itu, Arata juga memberi informasi kepada Itadori bahwasanya dia memberikan perawatan yang sama pada Kushigaki. Nafas dan denyut nadinya mungkin sudah berhenti, tapi jika tidak terlalu lama, kemungkinan menyelamatkan Kushigaki tidaklah nol. Jadi, Arata memutuskan akan mundur bersama dengan Kushigaki. Tapi, Arata mengingatkan Itadori agar jangan berharap terlalu banyak. Seusai tubuh Itadori mendapatkan perawatan, lalu Todo pun memindahkan posisi Mahito ke dekat sang wadah Sukuna yang terlihat sedang melakukan kuda-kuda menyerang. Tak lama kemudian, Itadori langsung menghajar Mahito menggunakan teknik Black Flash. Dalam hatinya, Itadori pun berkata bahwa dia akan menanggung beban penderitaan Nanami. Di panel akhir, diperlihatkan Itadori dan Todo bersiap akan bertarung bersama melawan Mahito. Oke guys, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 124 sampai 127. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.